Pada kesempatan ini kami akan membahas sebuah fenomena yang sangat sering terjadi dalam dunia usaha, khususnya pada bisnis online dan UMKM, tetapi seringkali tidak disadari oleh para pelakunya. Di era digital saat ini, perkembangan teknologi telah membawa perubahan besar dalam cara masyarakat menjalankan bisnis dengan adanya marketplace, media sosial, dan sistem pembayaran digital. Siapapun kini bisa menjadi pelaku usaha, mahasiswa, ibu rumah tangga, bahkan karyawan dapat membuka usaha sendiri dengan modal yang relatif kecil. Hal ini tentu menjadi peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi dan kewirausahaan. Namun, kemudahan tersebut muncul tantangan baru yang tidak kalah besar, yaitu persaingan harga yang relatif sangat ketat. Banyak pelaku usaha merasa tertekan untuk menurunkan harga agar produknya bisa bersaing di pasar. Dalam kondisi ini, harga murah sering dianggap sebagai strategi utama dan menarik konsumen. Pola pikir yang sering muncul adalah, yang penting barang laku dulu, soal untung nanti menyusul. Sekilas, pola pikir ini terdengar masuk akal ketika penjualan meningkat dan uang masuk ke rekening. Usaha terasa berjalan dengan baik. Apakah penjualan yang tinggi selalu berarti keuntungan? Nah, disinilah masalah utama muncul. Banyak pelaku usaha menyamakan ramainya transaksi dengan keuntungan bisnis tanpa benar-benar memahami kondisi keuangan yang sebenarnya. Tidak sedikit yang terlihat ramai pembeli, aktif berjualan setiap hari, bahkan dikenal luas, tetapi perlahan justru mengalami kesulitan keuangan. Beberapa di antaranya terpaksa berhenti untuk beroperasi, bukan karena produknya tidak diminati, melainkan karena kesalahan yang mengelola dan menghitung keuangan usaha. Salah satu kesalahan paling umum yang sering terjadi adalah penetapan harga tanpa perhitungan akuntansi yang memadai. Harga ditentukan hanya berdasarkan harga pesaing atau perkiraan pribadi, tanpa menghitung seluruh biaya yang sebenarnya dikeluarkan dalam proses bisnis. Oleh karena itu, melalui video ini, kami ingin mengajak penonton untuk memahami bahwa harga murah tidak selalu identik dengan keuntungan. Kami juga akan menunjukkan bahwa akuntansi bukanlah sesuatu yang rumit dan hanya berlaku untuk perusahaan besar, melainkan alat yang penting yang dapat membantu pelaku usaha kecil maupun dalam mengambil keputusan yang lebih rasional dan berkelanjutan. Selanjutnya kita akan membahas fenomena nyata yang sering terjadi di lapangan, khususnya pada bisnis, online, dan UMKM. Fenomena yang akan kita bahas sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, bahkan mungkin pernah dialami langsung oleh sebagian dari kita, baik sebagai pelaku usaha maupun sebagai konsumen. Dalam praktiknya, banyak pelaku usaha kecil dan penjual online menentukan harga jual produk dengan cara yang sangat sederhana. Harga biasanya ditentukan dengan melihat harga pesaing di marketplace atau media sosial, kemudian menyesuaikan agar tidak terlalu mahal. Jika harga pesaing berada di angka tertentu, maka pelaku usaha merasa perlu memasang harga yang sama atau bahkan sedikit lebih murah agar produknya terlihat lebih menarik. Pada tahap ini, pertimbangan yang digunakan seringkali hanya satu, yaitu bagaimana agar produk bisa laku dan bersaing di pasar. Masalah mulai muncul ketika proses penetapan harga tersebut tidak disertai dengan perhitungan biaya yang lengkap. Banyak pelaku usaha hanya memperhitungkan harga beli barang atau modal awal tanpa memasukkan biaya lain yang sebenarnya juga dikeluarkan dalam menjalankan usaha. Biaya-biaya tersebut seringkali dianggap kecil dan tidak terlalu penting. Contohnya adalah biaya ongkos kirim yang disubsidi, biaya administrasi marketplace, biaya kemasan, biaya listrik, serta biaya kuota internet. Karena jumlahnya terlihat kecil jika dilihat satu persatu, biaya ini sering diabaikan. Namun ketika dikumpulkan dan dihitung secara keseluruhan, biaya tersebut dapat menjadi jumlah yang cukup besar dan mempengaruhi keuntungan usaha. Fenomena ini diperparah oleh kebiasaan pelaku usaha yang jarang melakukan pencatatan keuangan secara sistematis. Banyak usaha kecil tidak memiliki catatan yang jelas mengenai berapa total biaya yang dikeluarkan dan beberapa keuntungan yang sebenarnya diperoleh. Akibatnya, pelaku usaha hanya mengandalkan perasaan atau perkiraan pribadi dalam menilai kondisi keuangan. Selama uang masih berputar dan transaksi masih terjadi, usaha dianggap baik-baik saja. Padahal, kondisi keuangan usaha tidak bisa dinilai hanya dari transaksi saja, tanpa pencatatan yang jelas. Pelaku usaha tidak dapat mengetahui apakah usahanya benar-benar menghasilkan laba atau justru mengalami kerugian secara perlahan. Fenomena lain yang juga sering terjadi adalah strategi bakar harga atau menjual dengan harga yang sangat murah dalam jangka waktu tertentu. Strategi ini biasanya dilakukan dengan harapan dapat menarik banyak pelanggan baru. Namun, tanpa perhitungan akuntansi yang matang, strategi ini justru dapat menjadi bumerang bagi usaha. Pelaku usaha mungkin berhasil meningkatkan penjualan dalam jangka pendek, tapi pada saat yang sama mengorbankan keuntungan dan stabilan uang. Dalam beberapa kasus, pelaku usaha bahkan tidak menyadari bahwa setiap transaksi yang dilakukannya sebenarnya menghasilkan kerugian. Kerugian ini tertutup oleh banyaknya transaksi sehingga tidak langsung terlihat. Seiring waktu, kerugian tersebut akan terakumulasi dan mulai berdampak pada kemampuan usaha untuk bertahan. Pelaku usaha mungkin mulai kesulitan bayar biaya operasional, menambah stok barang, atau mengembangkan usahanya. Banyak pelaku usaha memiliki kemampuan yang baik dalam pemasaran dan penjualan, tapi kurang memiliki pemahaman mengenai aspek keuangan dan akuntansi. Padahal, keberhasilan usaha tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menjual produk, tapi juga oleh kemampuan mengelola keuangan secara bijak.
Oleh karena itu, fenomena ini menjadi penting untuk dibahas agar pelaku usaha dapat menyadari bahwa penetapan harga bukan soal hanya strategi pemasaran, tetapi juga keputusan keuangan yang memiliki dampak jangka panjang. Untuk memahami bagaimana seharusnya harga ditetapkan dan bagaimana kerugian dapat dihindari, kita perlu melihat masalah ini dari sudut pandang akuntansi. Setelah kita membahas fenomena yang terjadi di lapangan, selanjutnya kita akan masuk ke bagian yang sangat penting, yaitu bagaimana akuntansi membantu kita memahami dan menyelesaikan masalah penetapan harga. Banyak orang menganggap akuntansi sebagai sesuatu yang rumit, penuh dengan angka, dan hanya relevan bagi perusahaan besar. Padahal pada dasarnya akuntansi adalah alat bantu berpikir yang sangat sederhana namun sangat penting. Akuntansi membantu kita menjawab pertanyaan mendasar dalam sebuah usaha, seperti berapa biaya yang sebenarnya kita keluarkan, berapa pendapatan yang kita peroleh, dan apakah usaha tersebut benar-benar menghasilkan laba. Untuk memahami hal tersebut, kita perlu mengenal konsep biaya atau cost dalam akuntansi. Biaya adalah seluruh pengorbanan ekonomi yang dikeluarkan untuk menjalankan suatu usaha, baik yang terlihat maupun yang tidak langsung terlihat. Dalam praktik sehari-hari, banyak pelaku usaha hanya menganggap biaya sebagai harga beli barang atau bahan baku. Padahal dalam akuntansi, biaya mencakup lebih dari itu. Biaya dapat dibedakan menjadi biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung adalah biaya yang berhubungan langsung dengan produk seperti harga beli barang yang dijual. Sementara itu, biaya tidak langsung adalah biaya yang tidak berhubungan langsung dengan satu produk tertentu, tetapi tetap dikeluarkan untuk menjalankan usaha. Contohnya adalah biaya listrik, biaya internet, biaya administrasi, dan biaya kemasan. Selain itu, akuntansi juga mengenal pembagian biaya berdasarkan perilakunya, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya relatif sama meskipun jumlah penjualan berubah, seperti biaya langganan internet atau sewa tempat. Sedangkan biaya variabel adalah biaya yang berubah seiring dengan jumlah penjualan, seperti biaya kemasan dan ongkos kirim. Mengapa pembagian ini penting? Karena dalam penetapan harga, pelaku usaha perlu memahami biaya mana saja yang akan selalu ada dan biaya mana saja yang berubah sesuai dengan volume penjualan. Selanjutnya, kita masuk pada konsep pendapatan dan laba. Pendapatan adalah total uang yang diterima dari penjualan barang atau jasa. Namun, pendapatan tidak sama dengan laba. Laba adalah selisih antara pendapatan dan seluruh biaya yang dikeluarkan. Artinya, laba baru ada jika pendapatan lebih besar dari total biaya. Banyak pelaku usaha yang keliru karena merasa sudah mendapatkan laba hanya dengan melihat adanya selisih antara harga jual dan modal barang. Padahal, selisih tersebut belum tentu mencerminkan laba yang sebenarnya jika masih ada biaya lain yang belum diperhitungkan. Disinilah peran akuntansi menjadi sangat penting karena akuntansi membantu kita menghitung laba secara objektif dan menyeluruh. Selain untuk menghitung laba, akuntansi juga berfungsi sebagai alat evaluasi. Dengan pencatatan yang baik, pelaku usaha dapat mengevaluasi apakah strategi harga yang digunakan sudah tepat atau perlu disesuaikan. Akuntansi juga membantu pelaku usaha dalam membuat keputusan jangka panjang. Misalnya, apakah harga perlu dinaikkan, apakah biaya perlu ditekan, atau apakah strategi promosi perlu diubah. Tanpa akuntansi, keputusan-keputusan tersebut seringkali diambil berdasarkan intuisi atau perasaan, bukan berdasarkan data. Hal ini berisiko karena intuisi tidak selalu mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa akuntansi bukan hanya sekedar alat pencatatan, tetapi juga dasar penting dalam pengambilan keputusan bisnis. Dalam konteks penetapan harga, akuntansi membantu pelaku usaha menentukan harga yang tidak hanya kompetitif di pasar, tetapi juga mampu menutup seluruh biaya dan menghasilkan laba. Oleh karena itu, pemahaman dasar mengenai akuntansi menjadi sangat penting, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang ingin menjalankan usaha secara berkelanjutan. Setelah kita memahami konsep-konsep dasar akuntansi seperti biaya pendapatan dan laba, sekarang kita akan melihat bagaimana konsep tersebut diterapkan dalam bentuk studi kasus dan simulasi sederhana. Studi kasus ini bertujuan untuk membantu kita memahami bahwa akuntansi bukan hanya teori, tetapi benar-benar digunakan dalam kehidupan nyata, terutama dalam menentukan harga jual suatu produk. Misalkan kita memiliki sebuah usaha kecil yang menjual produk kerajinan tangan. Produk ini dibuat secara manual dan dijual secara online. Untuk memulai simulasi ini, pertama-tama kita perlu mencatat seluruh biaya yang dikeluarkan. Biaya pertama adalah biaya bahan baku. Misalnya, untuk membuat suatu produk, biaya bahan baku yang dibutuhkan adalah sebesar Rp50.000. Biaya kedua adalah biaya kemasan. Setiap produk membutuhkan kemasan khusus agar terlihat menarik dan aman saat dikirim. Biaya kemasan per produk adalah Rp10.000. Selanjutnya terdapat biaya yang tidak langsung seperti biaya listrik dan internet. Misalnya, biaya listrik dan internet per bulan adalah Rp300.000. Jika dalam satu bulan kita memproduksi 30 produk, maka biaya listrik dan internet per produk adalah Rp10.000. Dengan demikian, total biaya per produk dapat dihitung dengan menjumlahkan biaya bahan baku, biaya kemasan, dan alokasi biaya tidak langsung. Rp50.000 ditambah Rp10.000 ditambah Rp10.000 sehingga total biaya per produk adalah Rp70.000. Selanjutnya kita masuk ke tahap penetapan harga jual. Banyak pelaku usaha yang langsung menambahkan margin secara asal, misalnya dengan menaikkan harga 20 atau 30%. Namun dalam akuntansi, penetapan harga sebaiknya dilakukan secara rasional dan berdasarkan perhitungan. Misalnya kita menginginkan laba sebesar Rp20.000 per produk, maka harga jual yang perlu ditetapkan adalah Rp70.000 ditambah Rp20.000 yaitu Rp90.000.
Sekarang kita evaluasi, jika dalam 1 bulan kita berhasil menjual 30 produk dengan harga Rp90.000, maka total pendapatan yang diperoleh adalah Rp2.700.000. Sementara itu, total biaya yang dikeluarkan adalah Rp70.000 dikali 30 produk, yaitu Rp2.100.000. Dengan demikian, laba yang diperoleh dalam 1 bulan adalah Rp600.000. Dari simulasi ini, kita dapat melihat bahwa laba tidak muncul secara kebetulan, melainkan merupakan hasil dari perencanaan biaya dan harga yang matang. Selanjutnya, kita akan mencoba skenario lain. Bagaimana jika terjadi kenaikan harga bahan baku? Misalnya, biaya bahan baku naik dari Rp50.000 menjadi Rp60.000, maka total biaya per produk menjadi Rp80.000. Jika harga jual tetap dipertahankan di angka Rp90.000, maka laba per produk hanya tersisa Rp10.000. Dalam kondisi ini, pelaku usaha memiliki beberapa pilihan. Pertama, menaikkan harga jual. Yang kedua, mencari pemasok bahan baku yang lebih murah. Ketiga, mengurangi biaya lain seperti kemasan. Akuntansi membantu pelaku usaha melihat dampak dari setiap pilihan tersebut secara jelas dan terukur. Tanpa pencatatan biaya yang baik, pelaku usaha mungkin tidak menyadari bahwa labanya semakin menurun hingga akhirnya mengalami kerugian. Selain itu, simulasi ini juga menunjukkan pentingnya pencatatan secara rutin. Dengan pencatatan yang konsisten, pelaku usaha dapat membandingkan kondisi keuangan dari waktu ke waktu. Pencatatan ini tidak harus selalu menggunakan sistem yang rumit. Bahkan pencatatan sederhana dalam buku atau spreadsheet sudah cukup untuk usaha kecil. Yang terpenting adalah konsisten dan kejujuran dalam mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran. Dari studi kasus dan simulasi ini, kita dapat melihat bahwa akuntansi memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi keuangan usaha. Akuntansi membantu pelaku usaha tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang secara berkelanjutan. Sebagai penutup dari keseluruhan pembahasan ini, kita akan menyatukan semua bagian yang telah dijelaskan sebelumnya menjadi satu kesimpulan yang besar, utuh, dan saling terhubung. Sejak awal video ini, kita telah melihat bahwa masalah penetapan harga bukan hanya persoalan sederhana. Harga bukan hanya angka yang ditentukan secara asal, tetapi merupakan hasil dari proses berpikir, analisis, dan penghitungan yang matang. Kita memulai dengan pengenalan tema, yaitu bagaimana penetapan harga berkaitan erat dengan akuntansi. Di sini kita belajar bahwa akuntansi bukan hanya alat pencatatan, tetapi juga alat pengambilan keputusan. Selanjutnya, kita membahas fenomena nyata yang sering terjadi di sekitar kita. Banyak pelaku usaha merasa usahanya berjalan baik karena penjualannya ramai, tetapi pada kenyataannya tidak memahami apakah usaha tersebut menghasilkan laba atau tidak. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik usaha di lapangan dengan pemahaman akuntansi yang seharusnya dimiliki oleh pelaku usaha. Dari fenomena tersebut, kita kemudian masuk ke pengenalan konsep-konsep akuntansi dasar seperti biaya, pendapatan, dan laba. Kita memahami bahwa biaya tidak hanya terbatas pada modal awal atau harga beli barang, tapi juga mencakup biaya-biaya lain yang seringkali tidak disadari seperti internet, listrik, kemasan, dan waktu kerja. Kita juga belajar bahwa laba bukan hanya sekedar selisih antara harga jual dan modal barang. Selanjutnya, melalui studi kasus dan simulasi, kita melihat secara langsung bagaimana konsep-konsep akuntansi tersebut diterapkan dalam praktik. Dari simulasi tersebut, kita belajar bahwa perubahan kecil dalam biaya dapat memberikan dampak yang besar terhadap laba. Kita juga melihat bahwa akuntansi memberikan pelaku usaha beberapa pilihan solusi ketika menghadapi masalah, seperti kenaikan biaya atau penurunan laba. Dengan adanya data dan pencatatan yang baik, keputusan dapat diambil secara rasional dan berdasarkan fakta, bukan hanya berdasarkan perasaan dan asumsi. Dari keseluruhan pembahasan ini, dapat disimpulkan bahwa akuntansi memiliki peran yang sangat penting dalam keberlangsungan suatu usaha. Akuntansi membantu pelaku usaha memahami kondisi keuangan secara objektif, mengevaluasi kinerja usaha, dan merencanakan langkah ke depan dengan lebih matang. Selain itu, akuntansi juga mengajarkan sikap disiplin, transparansi, dan tanggung jawab dalam mengelola usaha. Nilai-nilai ini tidak hanya penting dalam dunia bisnis, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pemahaman dasar mengenai akuntansi seharusnya dimiliki oleh setiap individu, tidak hanya oleh akuntan atau pengusaha besar. Dengan memahami akuntansi, kita dapat menjadi pelaku usaha yang lebih bijak, konsumen yang lebih kritis, dan individu yang lebih sadar akan pengelolaan keuangan. Sebagai pesan edukatif, kita dapat mengambil pelajaran bahwa kesuksesan usaha tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak produk yang terjual, tetapi juga oleh seberapa baik kita memahami dan mengelola keuangan usaha tersebut. Akuntansi bukanlah sesuatu yang menakutkan, melainkan alat bantu yang dapat mempermudah kita dalam mencapai tujuan usaha secara keberlangsungan. Dengan demikian, melalui pemahaman akuntansi yang baik, kita tidak hanya belajar menghitung angka, tetapi juga belajar mengambil keputusan yang lebih bijaksana dan bertanggung jawab. Itulah keseluruhan pembahasan kami mengenai peran akuntansi dan dalam penetapan harga. Semoga video ini dapat membantu teman-teman memahami pentingnya akuntansi dan mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.